Halo teman-teman, di sini kita akan menjawab 3 pertanyaan dan mereview jurnal. Nah, sebelum itu aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Muhammad Rifki Ilasul Khair dengan NIM 2103123100002, Prodi S1 Manajemen. Yang pertama, masihkah teori motivasi Maslow bersinar terang di zaman digitalisasi global ini? Jadi, meskipun teori motivasi dari Maslow masih memiliki relevansi dalam konteks zaman sekarang, digitalisasi yang telah mendunia juga telah memperkenalkan perubahan dalam cara individu mencapai kebutuhan mereka. Meskipun hierarki kebutuhan Maslow, fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi diri masih relevan, digitalisasi telah memperluas cara manusia memenuhi kebutuhan ini. Misalnya, dalam era digital, kebutuhan sosial dapat dipenuhi melalui media sosial atau interaksi online. Sementara, kebutuhan aktualisasi diri dapat dikejar melalui akses ke sumber daya online, peluang pendidikan, atau platform pengembangan diri. Digitalisasi juga mungkin fleksibilitas kerja yang lebih besar yang dapat mendukung upaya individu dalam mencapai tujuan aktualisasi diri mereka. Oleh karena itu, sementara prinsip dasar teori Maslow tetap relevan, implementasinya dalam konteks digitalisasi dapat mengalami modifikasi sesuai dengan perubahan gaya hidup dan teknologi modern. Contoh dari teori Maslow. Seseorang mungkin akan terdorong untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makanan dan tempat tinggal. Setelah itu, mereka mungkin mencari pekerjaan yang memberikan rasa aman. Kemudian, mencari hubungan sosial di lingkungan kerja. Selanjutnya, mereka mungkin berusaha untuk naik jabatan atau mendapat pengakuan atas kerja keras mereka. Akhirnya, mereka mungkin akan mencari kesempatan untuk mengembangkan diri atau mengejar tujuan pribadi di luar pekerjaan untuk mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, bagaimana ukuran kelompok, lingkungan fisik, dan budaya organisasi mempengaruhi perilaku kelompok? Jadi, ukuran kelompok dapat mempengaruhi dinamika interaksi antara anggotanya. Kelompok yang lebih besar mungkin cenderung memiliki lebih banyak perbedaan pendapat dan sulit untuk mencapai konsensus. Sementara, kelompok yang lebih kecil mungkin lebih koheren dan dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Lingkungan fisik juga dapat mempengaruhi interaksi kelompok. Misalnya, ruang terbuka dapat mendorong kolaborasi dan diskusi terbuka. Sementara ruangan tertutup mungkin lebih cocok untuk pemikiran individu yang fokus. Budaya organisasi juga memainkan peran penting. Budaya yang mendukung kerja tim dan kolaborasi akan mendukung perilaku kelompok yang positif. Sementara budaya yang kompetitif atau individualistik mungkin menciptakan dinamika yang berbeda. Di sini Andi merasa tidak cocok dengan work team-nya terkait masalah personality dan emotion anggota tim yang lain. Andi dididik dari kecil dengan budaya Sulawesi sementara teman-temannya dari Batak dan Jawa. Seringkali, masalah perbedaan budaya dan kebiasaan masuk ke dalam hatinya. Jadi, keputusan apa yang harus Andi buat dalam organisasi atas kondisi yang Andi hadapi, dan ia sendiri pun tidak mungkin mengubah kebiasaan dan budaya orang lain. Mari kita jawab. Andi mungkin perlu melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi situasi ini. Yang pertama, memahami perbedaan budaya. Andi dapat belajar lebih lanjut tentang budaya Batak dan Jawa serta bagaimana perbedaan mempengaruhi cara orang berinteraksi dan bekerja. Memahami perbedaan ini
bisa membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman antar anggota tim. Yang kedua, komunikasi terbuka. Andi bisa membuka jalur komunikasi dengan anggota tim untuk membahas perbedaan budaya dan kebiasaan yang mungkin menjadi hambatan. Diskusi terbuka dapat membantu menciptakan pemahaman dan kerjasama yang lebih baik. Yang ketiga, mencari titik kesamaan. Meskipun ada perbedaan budaya, Andi mungkin dapat menemukan titik kesamaan atau nilai-nilai bersama dengan anggota timnya. Fokus pada hal-hal yang disepakati bersama dapat membantu membangun hubungan yang lebih harmonis. Yang keempat, fokus pada tujuan bersama. Mengingat tujuan yang sama dalam organisasi dapat membantu mengurangi konflik budaya. Andi dan anggota timnya dapat mengingat diri mereka bahwa mereka semua bekerja menuju tujuan yang sama, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Lalu yang terakhir, bertindak secara profesional. Meskipun ada perbedaan budaya, penting bagi Andi untuk tetap bertindak secara profesional dalam lingkungan kerja. Hal ini dapat membantu menjaga hubungan yang positif dengan anggota tim, meskipun ada perbedaan. Dalam pengambilan keputusan, Andi perlu mempertimbangkan opsi-opsi ini dan memilih yang paling sesuai dengan situasinya. Di sini, aku akan mereview garis besar jurnal dari Fauzi Soleh, Yasin Ahmad Muaimin, dan Yayat Suharyat pada tahun 2024 dengan berjudul Peran Nilai, Sikap, dan Kepuasan Kerja dalam Konteks Organisasi. Abstrak pada jurnal ini menyelidiki peran nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi melalui studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dari berbagai sumber diproses menunjukkan bahwa nilai, sikap, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh dominan yang signifikan. Penelitian menyoroti pentingnya memotivasi anggota organisasi dan memperkuat komitmen berdasarkan nilai-nilai budaya organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif dan disiplin tinggi juga dianggap penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Landasan teori. Landasan teori jurnal ini mencakup konteks lingkungan kerja organisasi yang menggambarkan peranan nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam membentuk budaya dan kinerja individu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara nilai-nilai individu, sikap kerja, dan kepuasan kerja dalam konteks organisasi. Lalu berikutnya teknik analisis. Teknik analisis jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada pengamatan mendalam berupa pengumpulan data. Data yang dikumpulkan, diolah dan diproses menjadi hasil penelitian jurnal tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jurnal ini menunjukkan bahwa peranan nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam konteks organisasi memiliki peranan penting dalam membentuk budaya dan kinerja individu perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara nilai-nilai individu, sikap kerja, dan kepuasan kerja dalam konteks organisasi adalah penting untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka guna memenuhi tugas mereka sebagai operator organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan di kalangan anggota organisasi yang dapat dicapai dengan mendorong motivasi kerja yang kuat dan memperkuat komitmen terhadap organisasi berdasarkan nilai-nilai budaya organisasi. Upaya ini dapat dimulai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Organisasi mampu menyediakan segala fasilitas yang menunjang kelancaran belajar dan mengajar. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selain manajemen yang efektif,
diperlukan disiplin yang tinggi dari seluruh anggota organisasi. Nah, itulah jawaban dari semua pertanyaan yang bisa aku jawab. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video pendek ini. Selamat tinggal.